Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahyo Nur Hikmah dengan NIM 1912C 2009. Saya jurusan dari S1 Kimia Non-Reguler, Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai polutan. Pengertian polutan. Apa sih polutan itu? Polutan adalah suatu zat yang menjadi sebab pencemaran terhadap lingkungan. Bisa dikatakan polutan itu sebagai zat pencemar. Jenis-jenis polutan. Berdasarkan tempat terjadinya polutan ini terbagi menjadi 3, yaitu polutan tanah, polutan air, dan polutan udara. Polutan tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Yang kedua, polutan air, peristiwa masuknya zat ke dalam air yang mengakibatkan kualitas mutu air tersebut menjadi menurun, sehingga dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, polutan udara, bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan udara normal. Berdasarkan sifat polutan, jenis polutan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, polutan biodegradable, dan yang kedua ada polutan non-biodegradable. Polutan biodegradable adalah polutan yang dapat diuraikan oleh proses alam. Contohnya ada kayu, kertas, dedaunan, sisa makanan, dan lain-lain. Kedua, polutan non-biodegradable adalah polutan yang tidak dapat diuraikan oleh proses alam, sehingga akan tetap berada di lingkungan tersebut. Walaupun diuraikan, biasanya memakan waktu yang sangat lama. Contohnya ada botol plastik yang sulit untuk diuraikan, kemudian ada residu radioaktif, dan logam toksik. Sumber-sumber polutan. Sumber polutan ini dikelompokkan menjadi 3, ada yang berdasarkan sifatnya, berdasarkan struktur kimia, dan berdasarkan sumber aktivitasnya. Nah, untuk sumber polutan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, ada yang distributif dan non-distributif. Sumber polutan distributif atau yang tersebar itu seperti asap kendaraan bermotor dan asap kereta api. Sedangkan sumber polutan yang non-distributif atau point source yaitu contohnya asap dapur dan asap dari pembakaran obat anti nyamuk. Selanjutnya, sumber polutan berdasarkan struktur kimianya. Ini terbagi menjadi 2, ada polutan primer dan polutan sekunder. Polutan primer adalah polutan yang dikeluarkan langsung dari sumber tertentu. Contohnya ada gas nitrogen oksida, gas belerang oksida, hidrokarbon, dan karbon monoksida. Ini dihasilkan dari proses pembakaran dari mesin yang menggunakan bahan bakar yang berasal dari bahan fosil. Yang kedua ada polutan sekunder. Biasanya terjadi karena reaksi 2 atau lebih bahan kimia di udara. Nah, contohnya ada ozon. Selanjutnya, sumber polutan berdasarkan sumber aktivitasnya. Terbagi menjadi 2, ada polutan antropogenik dan polutan biogenik. Polutan antropogenik adalah polutan yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Contohnya itu ada limbah pertanian, limbah industri, dan limbah rumah tangga. Yang kedua ada polutan biogenik, polutan yang bersumber dari alam. Contohnya itu gunung meletus dan kebakaran hutan. Nah, di sini ada contoh-contoh kasus polutan lingkungan. Yang pertama, asap kendaraan. Asap kendaraan ini merupakan polutan udara yang mengandung gas nitrogen oksida, belerang oksida, hidrokarbon, dan karbon monoksida, bersumber dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan kendaraan.
Nah, asap kendaraan ini juga jika terhirup akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Memang untuk jangka waktunya nggak langsung berbahaya bagi kesehatan, tapi jangka waktunya itu lama. Selanjutnya, ada tumpukan sampah. Tumpukan sampah merupakan polutan tanah bersumber dari aktivitas manusia atau limbah rumah tangga. Tumpukan sampah ini kan terdiri dari botol plastik, pecahan kaca, dan limbah-limbah rumah tangga lainnya. Tumpukan sampah ini sulit untuk diuraikan dan bisa menimbulkan atau menurunkan kualitas tanah. Nah, bisa dilihat di gambar bahwa tumpukan sampah ini berada di kawasan pertanian. Ini bisa menyebabkan penurunan kualitas pertanian itu sendiri, dan bagi tubuh, jika masuk ke dalam tubuh, bisa menimbulkan penyakit. Selanjutnya ada asap pabrik. Asap pabrik merupakan polutan udara yang bersumber dari aktivitas industri. Pabrik ini merupakan penyumbang terbesar gas karbon di udara. Asap pabrik ini dapat memicu terjadinya hujan asam. Nah, dampak hujan asam ini bisa mempengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Hujan ini bisa mengubah komposisi tanah dan air, sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Hujan asam ini ya pastinya berbahaya sih bagi kelangsungan makhluk hidup. Selanjutnya ada asap pembakaran aspal, merupakan polutan udara yang mengandung karbon monoksida, berbahaya bagi kesehatan jika terhirup. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya harap dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.